Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, dzalikal kitabul la riba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita tak hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan amal ibadah kita dengan wasilah ibadah Jumat ini. Mudah-mudahan dengan ibadah Jumat ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa terus meningkatkan kualitas iman, amal, dan ibadahnya sesuai dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan takwa. Karena dengan takwalah kita bisa memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan hanya dengan takwalah kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan di akhiratnya dengan takwa kita surga akan menjadi balasannya. Maka dengan demikian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syariat, dan dengan sepenuh kemampuan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diketahui ilmunya, yang telah diketahui tata caranya, berusaha untuk terus melaksanakan hal-hal yang telah diketahui mencakup tentang syariat agama. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan terakhir Zulhijjah. Hingga beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Muharram. Dengan datangnya bulan suci Muharram, kita teringat kembali kepada peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan kita ingat kembali dan bisa membayangkan betapa beratnya, betapa pedihnya ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Penuh tantangan, penuh hambatan, bahkan harta, jiwa, dan raga pun dikorbankan untuk melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kita teringat kembali seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib bin Sinan. Nampaknya nama ini kurang dikenal di kalangan umat Islam, tapi Suhaib bin Sinan adalah salah seorang sahabat sabiqunal awwalun, sahabat senior yang pertama kali memeluk Islam.
Suhaib bin Sinan ini adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut hijrah ke Madinah. Tatkala itu Suhaib ini adalah seorang sahabat yang miskin yang datang ke Makkah, kemudian dia berdagang sehingga perdagangannya sukses. Nah, semenjak itu Suhaib masuk Islam bersama kaum muslimin yang lainnya. Di semenjak masuk Islam tersebut banyak hinaan, banyak tantangan, bahkan penyiksaan pada dirinya, sering disiksa dengan kaum muslim, bahkan dipakaikan baju besi, kemudian sahabat itu dipanaskan, diterik matahari sehingga kulitnya peluh, kulitnya kebakar karena teriknya matahari, di samping dengan baju besi yang panas sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kesabaran kepada Suhaib dan kaum muslimin sehingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dengan demikian Suhaib bin Sinan ini bersama kaum muslim yang lainnya ikut hijrah ke Madinah dengan membawa pembekalannya. Menurut sejarah, Suhaib ini membawa 10 ekor unta, kemudian beberapa harta benda yang lainnya. Di saat perjalanannya menuju hijrah ke Madinah, dihadang oleh kaum Quraisy. Kemudian merampasnya harta benda itu. Kemudian Suhaib tidak bisa apa-apa, hanya menyerahkan semua hartanya, menyerahkan semua harta bendanya, sehingga tidak ada harta benda yang bisa dibawa untuk hijrah ke Madinah. Beliau hanya mengenakan baju yang menempel di badannya, hijrah ke Madinah. Beliau berjalan sepanjang 450 km lebih, hijrah, berjalan sendiri dengan kaum muslimnya. Tetapi mereka tertinggal, Suhaib ini tertinggal pada kaum muslim yang lain. Mereka hanya berjalan dengan sendiri ke hijrah ke Madinah, 450 km. Di sepanjang perjalanan tidak henti-hentinya ada tantangan, ada hambatan, baik dari kaum Quraisy yang lainnya, baik dari alam yang menerpa pada dirinya. Tapi atas kesabarannya, atas kekuatannya dan tekad untuk mempertahankan keimanannya, Suhaib dan kaum musliminnya terus hijrah ke Madinah untuk menemui Rasulullah Muhammad SAW terlebih dahulu sampai di sana. Dengan demikian hal tersebut kabar itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, beruntunglah hai Suhaib, beruntunglah hai Suhaib. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala, dengan hijrahnya sahabat ini merupakan informasi penting bagi diri kita. Ada beberapa pelajaran, ada beberapa hikmah yang bisa dipetik dari perjalanan hijrah sahabat Suhaib bin Sinan ini. Bahwa Suhaib bin Sinan ini berani melepaskan harta bendanya untuk hijrah ke Madinah, untuk mempertahankan akidahnya, untuk mempertahankan keimanannya, berusaha untuk teguh di dalam keimanan, tidak tergoda oleh rayuan-rayuan kaum Quraisy, tidak takut oleh siksaan-siksaan dari kaum Quraisy. Beliau menyerahkan harta bendanya, beliau berjalan sendiri. Kalau kita hitung harga unta itu, kalau seandainya 1 ekor 50 juta, kali 10 berarti 500 juta. Beliau serahkan untuk menjaga keimanannya, untuk mengkokohkan keimanannya. Kemudian informasi hikmah yang bisa dipetik lagi adalah
Beliau berjalan selama 450 km untuk mempertahankan keimanannya. Sedangkan bagi kita, kalau kita diterapkan di zaman sekarang, kalau berjalan ke masjid pun kita agak ragu-ragu, bimbang, takut kedinginan, takut kehujanan. Para sahabat tidak seperti itu. Beliau terus dengan tekad penuh keimanan yang kuat, terus hijrah untuk mempertahankan keimanannya. Kita sendiri di masjid yang dekat atau beberapa meter terdengar azan, kita berleha-leha, santai, tidak langsung menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyambut dan untuk mempertahankan keimanan kita. Karena apa? Karena salah satu ciri seorang mukmin itu adalah ketika terdengar azan, mereka akan selalu siap siaga untuk langsung menyambut, datang langsung ke masjid bila ada seruan tiba. Nah, ketika kita ada azan, kita berleha-leha, padahal ada waktu santai, tetapi kita tidak menggubrisnya, maka perlu dipertanyakan keimanan itu. Keimanan apa kokoh atau masih rapuh? Nah, berhikmah dari perjalanan hijrah ini bahwa ada kedikalan para sahabat itu yang kuat mempertahankan keimanan. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ikut menteladani, berjuang mempertahankan keimanan kita. Minimal ada seruan azan, kita segera untuk menunaikannya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Suhaib bin Sinan ini mempertaruhkan harta, jiwa dan raganya ini untuk mempertahankan keimanannya. Ini kalau kita terapkan di zaman sekarang ini adalah bahwa kita berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, berbisnis kepada Allah, itu ada yang lebih baik. Di mana antara contoh yang kali dibacakan hadis tadi, ya ayyuhalladzina amanu ala adullukum tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka marilah melalui momentum tahun Hijriah ini yang sebentar lagi kita akan sama-sama menyambutnya, kita korbankan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk bersama-sama minimal memakmurkan masjid kita. Kemudian bila kita mempunyai sedikit rezeki, bersegeralah untuk bersedekah sekemampuan kita kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, baik dari tenaga atau pikiran atau harta benda dari kita sisihkan untuk membantunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena iman yang kualitas iman seseorang itu bisa diketahui dengan sejauh mana seorang mukmin itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana seorang mukmin itu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan bagaimana seorang mukmin itu berinteraksi dengan Allah ketika ada ujian yang menghinggap pada dirinya. Bila ujian itu yang hinggap kepada dirinya terlampaui dengan baik, maka kualitas keimanan itu bisa dikatakan sukses, kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah ini yang kami bisa sampaikan. Semoga momentum hijrah ini mengingatkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi keimanan kita menjadi semakin kokoh lagi, dan ukhuwah di antara
saudara-saudara kita semakin terjalin erat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin ودمر أعداء الدين وأعلن كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة